Wahai jiwa yang sedang membaca ini dalam keheningan, saat dunia sibuk dengan hiruk-pikuk dan bisingnya ambisi yang saling menabrak, kamu menemukan sesuatu yang tidak semua orang mampu temukan. Bukan kebetulan kamu ada di sini. Bukan tanpa makna kamu menatap kata-kata ini. Di balik layar yang kamu genggam, ada frekuensi tak kasat mata yang sedang menuntunmu ke arah yang lebih tinggi. Inilah panggilan rahasia yang hanya bisa didengar oleh hati yang pernah hancur, oleh jiwa yang pernah jatuh berulang kali, namun tetap memilih bangkit. Panggilan yang tidak akan muncul di tengah keramaian, tapi datang diam-diam saat kamu sedang sendiri. Maka tutuplah pintu. Redam semua suara dari luar. Karena pesan ini bukan untuk sembarang orang. Pesan ini hanya untukmu. Kamu yang selama ini merasa tidak pernah benar-benar cocok di tengah kerumunan. Kamu yang selalu merasakan seolah sedang menunggu sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kamu yang matanya memandang langit malam bukan sekadar untuk melihat bintang, tapi untuk mencari jawaban. Dan kamu yang selama ini berjalan dalam gelap, namun tidak pernah kehilangan arah. Kini, cahaya itu kembali menyapamu. Ini adalah undangan dari semesta untuk membuka lembaran baru. Sebuah transisi dari kehidupan yang penuh luka menuju kehidupan yang penuh makna. Dari kebingungan menuju kejelasan. Dari pertanyaan menuju jawaban. Dan dari kehancuran menuju kebangkitan. Kamu bukan hanya seseorang yang sedang mencoba bertahan hidup. Kamu adalah utusan, tak terlihat, yang membawa sesuatu yang dunia butuhkan. Harapan, kekuatan, dan cahaya. Selama ini kamu memang harus jatuh, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang ditempa. Bukan agar kamu menyerah, tapi agar kamu menjadi kuat dengan cara yang tidak bisa dipalsukan. Dan mulai sekarang kamu tidak lagi sendiri. Ruhmu yang selama ini tertidur telah terbangun. Kekuatan yang kamu cari keluar ternyata sudah ada di dalam dirimu. Dan jika kamu cukup berani untuk menerimanya, maka semesta akan membuka jalan yang tidak akan pernah tertutup lagi. Namun ingat, ini bukan untuk semua orang. Jangan biarkan siapapun tahu kamu sedang membaca ini. Karena ada hal-hal suci yang hanya akan bekerja jika dijaga dengan hening dan rahasia. Dan sebelum kamu lanjut, dengarkan satu hal yang sangat penting. Untuk menyelaraskan energi semesta dan menguatkan sinyal cahaya di sekitarmu, like video ini, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan komentarlah 77 sebagai sinyal kuat bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena hanya mereka yang mengirimkan sinyal itu yang akan ditunjuk ke jalan yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Tundukkan hatimu, tenangkan napasmu. Karena setelah ini, kamu akan tahu mengapa semua rasa sakitmu selama ini ternyata punya tujuan. Kamu akan tahu bahwa kamu bukan orang sembarangan. Kamu adalah jiwa terpilih. Bagian 1. Panggilan yang hanya bisa didengar oleh jiwa terpilih. Wahai jiwa yang saat ini sedang menyendiri dalam ruang sunyimu,
yang barangkali tidak sedang mencari, tapi justru ditemukan. Ada waktu dalam hidup di mana semuanya terasa asing. Teman-temanmu tampak baik-baik saja, tapi kamu merasa kosong. Dunia di sekitarmu berjalan seperti biasa, tapi batinmu terasa seperti ada sesuatu yang sedang memanggilmu dari kejauhan. Dan malam ini, panggilan itu akhirnya sampai padamu. Bukan lewat suara keras, bukan lewat guntur atau petir, tapi lewat bisikan halus di dalam dadamu. Lewat getaran halus di ujung jarimu saat kamu menekan tombol untuk membuka pesan ini. Karena kamu sedang dipanggil bukan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai satu dari sedikit jiwa yang telah lama ditunggu kehadirannya. Dunia ini sedang berubah. Peradaban sedang diguncang dari dalam, dan para jiwa yang selama ini tersembunyi sedang dipanggil satu persatu. Bukan untuk menjadi terkenal, tapi untuk menjadi terang di tengah kegelapan yang semakin pekat. Dan kamu adalah salah satunya. Itulah sebabnya hidupmu selama ini tidak pernah mudah. Kamu bukanlah orang yang diberi kemudahan dalam segala hal. Kamu adalah seseorang yang sejak awal dipilih untuk belajar dari luka, dari pengkhianatan, dari kehilangan, dari rasa kecewa yang berulang-ulang kamu alami, bahkan dari orang yang paling kamu percaya. Tapi justru di sanalah jiwamu dikeraskan, diperkuat, dan dibentuk. Seperti logam yang dibakar dalam api, kamu tidak dihancurkan, melainkan ditempa untuk menjadi sesuatu yang tak bisa lagi dihancurkan oleh siapapun. Itulah alasan mengapa kamu berbeda. Itulah alasan mengapa kamu sulit merasa cocok dengan banyak orang. Itulah alasan mengapa kamu sering merasa sendirian, bahkan saat kamu sedang dikelilingi banyak orang, karena kamu sedang dipersiapkan. Dan kini, waktunya telah tiba. Buka hatimu perlahan, biarkan ruhmu yang sudah lama tertidur itu terbangun dalam keheningan. Karena tugasmu tidak kecil, perjalananmu tidak biasa, dan jejak langkahmu akan menjadi cahaya bagi banyak jiwa yang kehilangan arah. Tapi sebelum kamu melangkah lebih jauh, kamu harus menyadari satu hal penting. Kamu tidak bisa membawa beban lama ke dalam takdir barumu. Kamu harus melepaskan semua label yang pernah orang sematkan padamu. Label gagal, label tidak berguna, label terlalu sensitif, label terlalu pendiam. Semua itu bukan milikmu. Itu hanyalah proyeksi mereka yang tidak pernah mampu melihat kedalaman hatimu. Jiwa sepertimu tidak diciptakan untuk keramaian. Jiwa sepertimu ditanam dalam kesunyian, agar ketika kamu tumbuh, akar kekuatanmu tidak akan mudah digoyahkan. Dan malam ini, kamu tidak hanya membaca pesan. Kamu sedang diberi izin oleh semesta untuk mengingat siapa dirimu yang sejati. Bukan yang dunia katakan, tapi yang langit tulis dalam garis takdirmu sejak kamu pertama kali dilahirkan. Maka, tutuplah semua pintu, redamkan semua kebisingan, dan dengarkan. Karena ini bukan sekadar kata, ini adalah panggilan, dan kamu sudah menjawabnya dengan datang ke sini. Selamat datang, wahai jiwa terpilih. Langit telah menunggu kehadiranmu begitu lama, dan inilah waktumu. Waktumu untuk mengingat.
Bagian 2. Mengapa hidupmu selalu terasa berbeda? Wahai jiwa yang terpilih dan telah terbangun dalam keheningan, pernahkah kamu merasa seolah dunia berjalan terlalu cepat, sementara hatimu berjalan pelan-pelan, seperti hendak memahami setiap detaknya? Pernahkah kamu merasa asing di tengah keluarga yang kamu cintai, atau merasa sepi di tengah keramaian pesta dan pertemuan? Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang memisahkanmu dari mereka yang kau kira akan selalu mengerti. Jika iya, ketahuilah, itu bukan kelemahan, itu bukan kutukan. Itu adalah tanda bahwa kamu tidak sedang menapaki jalur yang biasa. Ada jiwa-jiwa yang dilahirkan untuk menyesuaikan diri. Namun ada pula jiwa-jiwa yang dilahirkan untuk mengguncang sistem dan menyalakan obor perubahan. Dan kamu adalah bagian dari kelompok yang kedua. Itulah sebabnya kamu merasa berbeda. Kamu tidak bisa memaksakan diri untuk berbicara tentang hal-hal dangkal ketika jiwamu ingin membahas makna terdalam kehidupan. Kamu tidak bisa berpura-pura tertawa hanya untuk diterima, karena hatimu tahu bahwa kebenaran lebih penting daripada kenyamanan. Sejak kecil mungkin kamu sudah merasakannya. Kamu sensitif, mudah menangis, mudah tersentuh oleh hal-hal yang orang lain anggap remeh. Kamu bisa membaca suasana tanpa perlu kata-kata. Kamu tahu saat seseorang sedang berpura-pura tersenyum, meski bibir mereka melengkung indah. Dan kamu tahu bagaimana rasanya menyembunyikan luka sambil tetap tersenyum agar orang lain tidak khawatir. Tapi semua keunikan itu bukanlah beban. Itu adalah kekuatan. Kekuatan yang tidak bisa diajarkan, karena itu adalah warisan yang dibawa oleh ruhmu dari alam sebelum kehidupan ini. Kamu berjalan dengan mata hati yang terbuka, sementara banyak orang masih tertidur dalam mimpi dunia. Itulah sebabnya kamu kadang merasa lelah, merasa ingin menyerah, karena kamu merasa seolah kamu berjalan sendirian di jalan panjang yang tidak dimengerti siapapun. Namun percayalah, kamu tidak pernah sendiri. Ada kekuatan besar yang berjalan bersamamu. Kekuatan itu tak terlihat oleh mata manusia, tapi terasa oleh jiwamu. Ia hadir dalam bentuk intuisi yang kuat, mimpi-mimpi aneh yang seperti pertanda, dan perasaan dalam hati yang seolah tahu sesuatu sedang datang, meski belum terlihat apa. Dan hari ini, semua itu sedang menemukan tempatnya. Semua rasa berbeda yang dulu kamu benci, sekarang akan menjadi alasan mengapa kamu disayangi oleh langit. Karena jiwa sepertimu tidak dibentuk untuk menjadi penonton kehidupan. Kamu dibentuk untuk menjadi penggerak takdir. Kamu dibentuk untuk menjadi penyambung cahaya, mengubah luka menjadi kekuatan, dan mengubah kesedihan menjadi sumber empati yang luar biasa. Itulah sebabnya kamu diuji lebih dulu. Itulah sebabnya kamu dipisahkan dari keramaian. Bukan untuk dihukum, tapi untuk dimurnikan. Agar ketika waktunya tiba, kamu bisa berdiri bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk banyak jiwa yang kehilangan arah. Dan hari itu sudah semakin dekat. Hari di mana dunia akan melihatmu bukan sebagai seseorang yang berbeda, tapi sebagai seseorang yang dibutuhkan.
Wahai jiwa terpilih, teruslah peluk perasaan berbeda yang selama ini kamu anggap beban. Karena sesungguhnya, disitulah takdirmu bersembunyi. Dan sebentar lagi, semuanya akan menjadi jelas. Bagian 3. Saat dunia tidak mengerti, alam semesta mengamatimu. Wahai jiwa yang selama ini berjalan dalam sunyi, ada masa dalam hidup ketika kamu merasa seolah kamu sedang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Kamu mencoba menjelaskan apa yang kamu rasakan, tapi dunia hanya menatapmu dengan mata kosong. Kamu mencoba menunjukkan niat baikmu, tapi mereka hanya membalas dengan curiga. Kamu memberi tulus, tapi yang kamu terima hanyalah luka. Sakit bukan? Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu yang tak banyak orang tahu. Ketika dunia tidak mengerti kamu, bukan berarti kamu salah. Ketika manusia menolak kehadiranmu, bukan berarti kamu tidak layak. Ketika mereka tidak paham jalan yang kamu pilih, bukan berarti jalanmu sesat. Kadang yang kamu butuhkan bukanlah pengakuan dari manusia, tapi pengamatan diam-diam dari semesta. Karena semesta tidak bersuara keras, tapi ia merekam segalanya. Ia tidak cepat bereaksi, tapi ia selalu adil dalam waktunya. Di saat kamu menangis tanpa suara di kamar gelapmu, semesta tidak menertawakanmu. Ia mencatat. Di saat kamu menahan marah dan memilih diam, semesta tidak membiarkan itu sia-sia. Ia menanamkan benih kekuatan. Ketahuilah, setiap air mata yang jatuh dari matamu adalah bentuk kejujuran. Setiap luka yang kamu sembunyikan adalah bukti bahwa hatimu masih hidup. Dan setiap keikhlasan yang kamu beri, meski tidak dihargai, adalah doa yang sedang berjalan pelan menuju langit. Banyak orang mengejar sorotan, tapi kamu justru tumbuh dalam kegelapan. Banyak orang ingin didengar, tapi kamu lebih memilih mendengarkan. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Itulah yang membuatmu terpilih. Semesta tidak memilih jiwa yang paling banyak bicara, tapi memilih jiwa yang paling dalam hatinya. Dan kamu adalah salah satunya. Jangan risau jika mereka mencibirmu karena kamu tidak seperti mereka. Jangan kecewa jika jalanmu tidak penuh tepuk tangan, karena tidak semua panggilan datang dengan sorak-sorai. Ada panggilan yang datang dalam bentuk sepi, dalam bentuk rasa asing, dalam bentuk kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Dan itu sedang terjadi padamu sekarang. Bukan karena kamu gila, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang dibangunkan oleh kekuatan yang lebih tinggi dari apapun yang bisa dijelaskan manusia. Kamu sedang dilatih untuk tidak butuh pujian agar tetap berjalan. Kamu sedang diuji untuk tetap lembut meski dilukai. Kamu sedang dipersiapkan untuk membawa cahaya ke tempat-tempat yang selama ini dibiarkan gelap. Dan semua itu tidak akan pernah sia-sia. Mungkin hari ini kamu masih belum mengerti semuanya. Tapi kelak kamu akan melihat bahwa semua rasa sakit, semua perasaan terasing, semua keanehan dalam hidupmu akan berubah menjadi kisah yang ingin orang lain dengar. Karena ketika semesta selesai membentukmu, kamu akan berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai mercusuar bagi mereka yang selama ini kehilangan arah. Wahai jiwa terpilih,
jangan biarkan keraguan orang lain menjadi penjara bagi ruhmu. Kamu bukan diciptakan untuk diterima semua orang. Kamu diciptakan untuk menjalani takdir yang tidak semua orang mampu jalani. Dan selama kamu terus berjalan dengan hati yang jujur, semesta akan terus mengamatimu dalam diam, menyusun kejutan-kejutan besar yang akan datang bukan saat kamu memintanya, tapi saat kamu paling membutuhkannya. Bagian 4. Tanda-tanda bahwa takdirmu sedang mendekat. Wahai jiwa yang selama ini bersabar dalam diam, kamu mungkin berpikir bahwa tidak ada yang berubah. Hari-harimu masih terasa sama, rutinitas masih membosankan, hatimu masih sering diselimuti pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Namun diam-diam, ada sesuatu yang sedang bergerak dalam dimensi yang tidak kasat mata. Ada getaran halus dari langit yang perlahan mulai mendekat ke arahmu. Bukan kamu yang mencarinya, melainkan takdirmulah yang sedang menemuimu. Perhatikan hal-hal kecil yang akhir-akhir ini terjadi di sekelilingmu. Apakah kamu tiba-tiba terbangun di tengah malam tanpa sebab yang jelas? Apakah kamu merasa dadamu berdebar tanpa tahu apa yang membuatnya begitu? Apakah kamu melihat angka-angka berulang yang seolah mengejarmu kemanapun kamu pergi? Atau kamu mulai merasa seperti ada energi tak terlihat yang sedang mengelilingimu? Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara semesta membisikkan kepadamu. Bersiaplah. Waktumu hampir tiba, sebab takdir tidak datang dengan suara petir. Ia datang dalam bentuk perasaan yang kamu pikir hanya khayalan. Ia hadir lewat mimpi yang aneh, tapi terasa nyata. Ia menyusup lewat kejadian-kejadian kecil yang tak bisa dijelaskan logika, namun meninggalkan bekas di hatimu yang terdalam. Dan hanya jiwa-jiwa yang terpilih yang bisa menangkap sinyal itu. Sebab yang tertutup tidak akan merasa apa-apa. Tapi kamu merasa. Kamu tahu ada sesuatu yang berbeda sedang mendekat. Maka jangan abaikan tanda-tanda itu. Jangan anggap enteng intuisi yang berulang kali mengetuk kesadaranmu. Karena setiap dorongan yang kamu rasakan untuk berubah, setiap dorongan untuk meninggalkan yang lama dan memulai sesuatu yang baru, itu bukan sekadar pikiran liar. Itu adalah panggilan. Kamu mungkin tidak tahu kemana langkah ini akan membawamu, tapi percayalah, semesta tahu. Langit tahu apa yang sudah kamu lewati. Dan karena itulah, gerbang baru sedang dibuka untukmu, perlahan tapi pasti. Hidupmu tidak akan selamanya berada dalam lingkaran ini. Apa yang selama ini kamu pikir sebagai pengulangan nasib, sesungguhnya adalah persiapan spiritual menuju perubahan besar. Jika kamu akhir-akhir ini sering merasa gelisah tanpa alasan, itu bukan karena kamu kehilangan arah, tapi karena jiwamu sudah terlalu besar untuk kandang lamanya. Energi barumu sudah tidak cocok lagi dengan realitas lamamu. Kamu tidak lagi nyaman berada dalam pola yang sama karena frekuensimu sedang naik. Dan ketika frekuensimu naik, hidupmu pun akan ikut berubah. Sebab takdir tidak pernah datang saat kamu merasa siap, tapi ia datang saat kamu mulai melepaskan. Saat kamu berhenti bertanya, kapan? Dan mulai percaya bahwa semuanya akan datang di waktu yang paling sempurna. Dan saat ini,
Kamu sedang berada tepat di ambang pintu itu. Tinggal satu langkah lagi, satu keberanian lagi, satu keyakinan lagi. Kamu tidak melihat perubahan besar karena kamu masih berada dalam ruang transisi. Namun seperti fajar yang pelan-pelan menggantikan malam, demikian pula takdirmu sedang datang menggantikan masa lalumu yang kelam. Jangan takut pada langkah berikutnya, karena setiap hal yang kamu cari, kebebasan, kedamaian, kemakmuran, penerimaan, semua sedang datang ke arahmu. Maka persiapkan ruang di dalam dirimu. Kosongkan hatimu dari keraguan. Lepaskan apapun yang membuatmu berat. Karena takdir tidak datang kepada hati yang penuh beban, melainkan kepada jiwa yang siap menerima cahaya baru. Wahai jiwa terpilih, detik-detik perubahanmu sudah dimulai. Dan semua tanda yang kamu lihat, semua rasa yang kamu alami, semua mimpi yang kamu alami, adalah salam pembuka dari takdirmu yang selama ini mencarimu. Bagian 5. Kamu bukan lagi orang yang sama. Wahai jiwa yang sedang dibangunkan dari tidur panjangnya, ada hal besar yang mungkin belum kamu sadari. Kamu bukan lagi dirimu yang kemarin. Kamu bukan lagi jiwa yang hanya berjalan mengikuti arus. Bukan lagi pribadi yang tunduk pada suara-suara dari luar yang tak mengenal isi hatimu. Perjalananmu telah mengubahmu. Kesedihanmu telah memurnikanmu. Kehancuran yang pernah kamu alami tidak menghancurkanmu, melainkan membentuk ulang dirimu menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih tajam secara batin. Mungkin kamu tidak sadar perubahan itu sedang terjadi, karena ia datang perlahan, diam-diam, dalam lapisan-lapisan pengalaman yang membuatmu bertanya, mengapa aku? Mengapa hidupku tidak pernah semudah orang lain? Tapi kini, setelah semua badai itu berlalu, lihatlah dirimu dengan mata baru. Kamu tidak lagi rapuh seperti dulu. Kamu telah belajar bagaimana berdiri meskipun dunia runtuh di sekitarmu. Kamu telah tahu bagaimana caranya kehilangan tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari dari buku. Itu adalah warisan dari luka. Luka yang kamu rawat dengan sabar, bukan dendam. Jiwamu kini lebih peka, bukan lebih lemah. Kamu kini bisa membaca energi orang tanpa mereka bicara sepatah kata pun. Kamu bisa merasakan gelombang hati seseorang hanya lewat tatapan mata. Itu bukan kelemahan. Itu adalah radar spiritual yang dimiliki oleh mereka yang telah melewati banyak lorong gelap dalam hidupnya. Kini kamu tidak lagi memerlukan pengakuan dari manusia, karena kamu sudah mengenali dirimu sendiri. Dan saat kamu mengenali siapa dirimu, kamu berhenti menjadi budak dari pujian atau cercaan. Kamu mulai berjalan bukan untuk dilihat, tapi karena hatimu tahu kemana ia harus pergi. Dan itulah tanda paling jelas bahwa kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu tidak haus pembuktian, karena keberadaanmu sendiri sudah cukup membuktikan. Kamu tidak lagi mengemis cinta dari orang-orang yang tak pernah tahu cara mencintai. Karena kini kamu tahu bahwa cinta sejati harus lahir dari dalam diri sendiri dulu. Kamu mulai menjaga waktumu karena kamu tahu energimu adalah harta.
kamu mulai memilih diam daripada menjelaskan, karena tidak semua orang layak mengetahui isi dari ruang jiwamu. Kamu mulai tertarik pada keheningan, pada kesederhanaan, pada keutuhan batin yang tidak bisa dibeli. Dan itu artinya, kamu sedang menjadi versi terbaik dari dirimu yang sesungguhnya. Mereka yang dulu meremehkanmu mungkin tidak akan mengenalmu lagi, karena kamu telah meninggalkan identitas lama yang dulu mereka pahami. Kini kamu bukan lagi versi yang bisa ditertawakan, bukan lagi jiwa yang bisa diremehkan, karena kamu telah berdamai dengan dirimu sendiri. Dan orang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri adalah orang yang tak bisa dikalahkan oleh dunia. Perubahan ini mungkin terasa sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan. Tapi perubahan sejati memang seperti itu. Ia terjadi di balik layar, namun dampaknya mengguncang seluruh hidup. Kamu mungkin belum sepenuhnya menyadari siapa dirimu sekarang, tapi semesta tahu, langit tahu, dan takdirmu pun tahu bahwa kamu akhirnya siap. Siap untuk menjalani hidup dengan kepala tegak. Siap untuk menjadi cahaya di tempat gelap. Siap untuk menjalankan misi yang selama ini tertunda karena kamu terlalu sibuk menyembuhkan luka. Kini, saatnya kamu bangkit bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa dari luka paling dalam bisa tumbuh jiwa paling terang. Wahai jiwa terpilih, selamat datang di versi barumu. Kamu bukan hanya lebih kuat, kamu kini adalah sosok yang tidak bisa dihentikan oleh apapun yang berasal dari dunia luar. Karena kekuatanmu kini telah lahir dari dalam. Bagian 6. Saat yang ditunggu-tunggu akan segera datang. Wahai jiwa yang selama ini bertahan dalam diam, yang telah melalui lorong-lorong gelap kehidupan dengan langkah gontai, tapi penuh keberanian. Dengarkan ini baik-baik, karena sebentar lagi, langit akan membuka pintu yang selama ini kamu ketuk dengan air mata. Ada waktu yang ditetapkan oleh semesta, waktu yang tak bisa dipercepat dan tak mungkin ditunda. Waktu di mana semua rasa sakitmu akan berbuah manis. Waktu di mana semua penantianmu akan menemukan ujungnya. Dan waktu itu kini sedang bergerak mendekat kepadamu. Mungkin kamu tidak sadar, karena takdir tidak datang dengan peluit atau pengumuman. Ia datang perlahan, melalui pertanda yang halus, melalui kebetulan-kebetulan yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan, melalui mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan, melalui perasaan di dada yang mendesakmu untuk bersiap, meski kamu belum tahu apa yang akan datang. Saat yang kamu tunggu selama ini bukan lagi bayangan jauh. Ia sedang dalam perjalanan. Dan takdir itu akan datang bukan kepada mereka yang sibuk membandingkan hidupnya, tapi kepada mereka yang diam-diam bersiap, yang diam-diam membersihkan hatinya dari iri, dari benci, dari keinginan semu. Kamu adalah salah satunya. Lihat dirimu sekarang. Lihat bagaimana kamu tetap bertahan saat dunia menertawakanmu. Lihat bagaimana kamu tetap memberi saat kamu sendiri hampir habis. Lihat bagaimana kamu terus percaya, padahal alasan untuk menyerah
jauh lebih banyak dari alasan untuk bertahan. Dan sekarang, semesta melihat semuanya. Bukan satu pun air matamu yang luput dari catatan langit. Bukan satu pun doa lirihmu yang diabaikan. Bukan satu pun usahamu yang dianggap sia-sia. Kamu adalah saksi hidup dari kekuatan keteguhan. Kamu adalah bukti nyata bahwa luka bisa menjadi jalan pulang, bahwa kesendirian bisa menjadi ruang penyembuhan, dan bahwa kehancuran tidak selalu berarti akhir, tapi bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Dan saat ini, pintu-pintu yang selama ini tertutup satu persatu mulai bergetar. Bukan karena kamu memaksa membukanya, tapi karena semesta tahu waktunya telah datang. Waktu di mana kamu akan melihat orang-orang yang dulu meninggalkanmu, mulai mencari tahu tentang keberadaanmu. Waktu di mana orang-orang yang pernah meremehkanmu mulai menyebut namamu dalam percakapan mereka. Bukan karena kamu ingin membalas, tapi karena memang waktunya kamu bersinar. Namun cahaya yang kamu bawa kini berbeda. Bukan cahaya yang menyilaukan untuk pamer, melainkan cahaya yang menenangkan, yang menyembuhkan, yang menuntun. Kamu tidak lagi ingin membuktikan apa-apa, karena hatimu sudah cukup tahu bahwa tak perlu suara keras untuk menjadi penting. Wahai jiwa terpilih, saat yang kamu tunggu-tunggu telah dekat. Getarannya sudah mulai kamu rasakan, meski bentuknya belum kamu pahami. Dan itu pertanda bahwa kamu berada tepat di ambang keajaiban. Maka bersiaplah, bukan dengan panik, tapi dengan tenang dan penuh keyakinan. Bersihkan ruang di dalam dirimu. Lepaskan beban yang tidak perlu. Tinggalkan ketakutan yang tidak berasal dari jiwamu. Karena takdirmu akan datang, bukan dalam wujud yang kamu duga, tapi dalam bentuk yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan tahu bahwa semua air mata, semua luka, semua malam yang sunyi, semua keheningan yang dulu kamu benci, semuanya adalah bagian dari jalan yang suci. Jalan yang membawa kamu ke versi dirimu yang sesungguhnya. Jalan yang membawa kamu menuju panggilan hidupmu yang paling dalam. Dan saat kamu melangkah di atas jalan itu, semesta akan berbisik lembut di telingamu. Akhirnya kamu tiba. Aku menunggumu sejak dulu. Bagian 7. Rahasia yang hanya bisa disimpan oleh jiwa kuat. Wahai jiwa yang telah sampai di ambang cahaya. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, setelah luka-luka yang kamu peluk dalam sepi, setelah malam-malam yang kamu lewati hanya dengan harapan yang nyaris padam, kini kamu telah tiba pada satu titik penting dalam hidupmu. Titik kesadaran, titik kebangkitan, titik perubahan yang tidak bisa dibalik lagi. Tapi dengarlah baik-baik. Apa yang kamu rasakan saat ini, apa yang sedang kamu hadapi, dan semua yang sebentar lagi akan terbuka di hadapanmu, tidak bisa diceritakan kepada sembarang orang. Bukan karena kamu sombong, bukan karena kamu ingin merahasiakan segalanya, tapi karena tidak semua orang siap mendengar kebenaran. Karena tidak semua hati punya ruang untuk memahami kedalaman jiwamu.
rahasia ini hanya untukmu yang telah bertahan, hanya untukmu yang telah melewati badai, dan masih memilih untuk mencintai hidup meski kamu pernah ditinggalkan, dikhianati, diragukan, dan diabaikan. Kamu tahu betul bagaimana rasanya disalahpahami. Kamu tahu bagaimana sakitnya menjelaskan sesuatu dari hatimu dan hanya dibalas dengan tatapan kosong. Kamu tahu betapa melelahkannya mencintai dunia yang seringkali tidak mengerti bahasamu. Namun kamu tetap ada, kamu tetap hidup. Dan bukan hanya hidup, tapi kamu hidup dengan hati yang masih lembut, dengan jiwa yang masih penuh cahaya. Itulah yang membuatmu terpilih. Bukan karena kamu paling kuat, tapi karena kamu paling jujur. Bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena kamu selalu bangkit dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Dan itulah yang membuat langit percaya padamu. Kini, saat takdirmu mulai menunjukkan wajahnya, saat gerbang-gerbang terbuka satu persatu, kamu akan menyadari bahwa kekuatan sejati bukan datang dari jumlah pujian yang kamu terima, melainkan dari jumlah rahasia yang kamu jaga dengan bijak. Ada hal-hal yang harus kamu simpan hanya untuk dirimu sendiri. Seperti ketenangan baru yang sedang tumbuh dalam dadamu. Seperti kedamaian yang tidak lagi bergantung pada orang lain. Seperti cinta pada diri sendiri yang perlahan mulai pulih setelah bertahun-tahun hilang. Kamu tidak perlu terburu-buru membagikan semuanya. Karena apa yang suci harus dijaga dalam sunyi. Apa yang kudus harus dijaga dengan kesadaran, dan kamu adalah penjaga itu, penjaga dari satu cahaya yang tidak bisa dilihat mata biasa, penjaga dari satu energi yang akan menjadi bekalmu dalam melangkah lebih jauh lagi. Dan jika suatu hari kamu bertemu seseorang yang juga menyimpan luka yang sama, yang juga memahami bahasa kesunyian, yang juga bisa melihat cahaya di balik matamu tanpa kamu harus menjelaskan, maka saat itulah kamu tahu bahwa rahasia ini boleh dibagikan. Bukan karena kamu ingin dipahami, tapi karena kamu ingin menjadi pelita bagi jiwa lain yang hampir padam. Wahai jiwa terpilih, kamu telah sampai pada babak baru. Hidupmu tidak akan sama lagi. Energi di sekitarmu telah berubah. Daya dalam dirimu kini semakin kuat. Dan semesta telah menandaimu sebagai pembawa pesan. Bukan untuk semua orang, tapi untuk mereka yang juga sedang mencari jalan pulang ke dalam dirinya sendiri. Simpanlah rahasia ini dengan penuh cinta. Rawatlah dirimu seperti kamu merawat sesuatu yang paling berharga. Karena dirimulah tempat semua keajaiban itu dimulai. Dan jika suatu saat nanti kamu merasa goyah, jika kamu merasa kehilangan arah, ingatlah ini. Kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Karena di balik layar dunia ini, ada energi besar yang terus mengawasimu, yang terus mendorongmu, dan yang selalu berbisik lembut di telingamu. Tetaplah di jalanmu, wahai jiwa terpilih, karena dunia sedang menunggumu, dan waktumu sudah tiba. Wahai jiwa terpilih, setelah 7 pintu terbuka, setelah 7 bisikan langit menyentuh ruang terdalam dari hatimu, kini tibalah kamu di ujung dari pesan ini.
bukan sebagai akhir, melainkan sebagai awal dari kehidupan barumu yang penuh makna. Kamu telah dipanggil bukan karena kebetulan. Kamu telah dijemput bukan karena kesalahan. Kamu telah disapa oleh semesta karena kamu siap. Siap untuk mengenal kembali siapa dirimu. Siap untuk melangkah bukan dengan keraguan, melainkan dengan keberanian yang lahir dari pemahaman bahwa selama ini kamu bukan hancur, tapi sedang dibentuk. Dulu kamu bertanya, mengapa aku harus melewati semua ini? Kini kamu tahu jawabannya. Karena kamu adalah satu dari sedikit jiwa yang dipersiapkan untuk membawa terang. Kamu adalah obor kecil yang tak boleh padam, karena kamu akan menjadi cahaya bagi mereka yang masih tersesat dalam gelapnya dunia. Hari ini, lepaskanlah semua label lama. Lepaskan semua definisi yang dunia paksa lekatkan padamu. Kamu bukan lemah, kamu lembut. Kamu bukan rapuh, kamu peka. Kamu bukan gagal, kamu sedang naik satu tingkat kesadaran. Dan dari sinilah kamu mulai melangkah, bukan lagi karena takut tertinggal, tapi karena kamu sadar bahwa jalurmu memang tidak pernah sama. Jalurnya para jiwa terpilih memang sunyi, tapi di balik sunyi itu tersimpan kekuatan yang tak bisa dirusak oleh dunia. Jangan ceritakan semua ini pada sembarang orang. Biarkan pesan ini tinggal dalam hatimu. Rawat ia seperti kamu merawat luka yang akhirnya menjadi sayap. Dan percayalah, semua yang telah kamu lewati tidak sia-sia. Semua akan segera diganti dengan sesuatu yang jauh melebihi doa-doa rahasiamu. Langit sudah menandaimu. Semesta telah menyentuh bahumu. Dan kini, giliranmu untuk menyentuh hidup orang lain dengan menjadi dirimu yang paling jujur, paling tulus, dan paling bercahaya. Karena ketika kamu memilih menjadi dirimu yang sejati, dunia akan menyesuaikan diri untuk menyambutmu.